Tahu, perang melawan stunting itu prioritas nasional. Ribuan orang bekerja keras di lapangan setiap hari. Tapi, di tengah semua upaya itu, ada satu masalah besar yang seringkali nggak kelihatan, yang diam-diam bisa menghambat kemajuan kita. Masalahnya bukan kurang dana atau tenaga, tapi sesuatu yang lebih fundamental, yaitu dilema data. Oke, jadi begini alur cerita kita hari ini. Kita akan mulai dari NTT untuk melihat langsung apa yang dimaksud dengan krisis ganda. Setelah itu, kita bedah target pemerintah yang luar biasa ambisius sebelum kita masuk ke jantung persoalannya, dilema data di lapangan. Kita akan lihat bagaimana dua jenis data bisa menghasilkan cerita yang berbeda, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa menyatukan semuanya lewat konsep satu data. Oke, kita langsung aja ya. Kita mulai perjalanan kita di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kenapa harus NTT? Karena di provinsi inilah isu stunting bukan lagi sekedar angka di atas kertas. Ini adalah kenyataan pahit yang dihadapi setiap hari, yang bahkan bisa merenggut nyawa dan masa depan. 36–38%. Tunggu dulu, coba kita resapi angka ini. Artinya, di NTT, lebih dari 1 dari setiap 3 anak balita yang kita temui itu berisiko gagal tumbuh. Meskipun ada perbaikan, angka ini tetap saja sebuah alarm darurat yang bunyinya kencang sekali. Dan ternyata masalahnya jauh lebih dalam dari sekedar tinggi badan. Ini yang kita sebut krisis ganda. Banyak bukti ilmiah menunjukkan kaitan yang kuat banget di mana angka stunting tinggi, di situ juga angka kematian ibu dan bayi ikut meroket. Ini seperti dua sisi dari koin tragedi yang sama yang harus kita hentikan bersamaan. Dampaknya pun tidak berhenti di situ. Ini seperti bom waktu yang mengancam masa depan. Stunting itu bukan cuma merusak potensi anak-anak kita, tapi pada akhirnya bisa melumpuhkan perekonomian seluruh daerah. Jadi, ini bukan lagi sekedar isu kesehatan, tapi isu fundamental soal kualitas sumber daya manusia kita. Nah, menghadapi pertaruhan sebesar ini, pemerintah nggak tinggal diam. Mereka memasang target yang sangat berani. Bahkan mungkin buat sebagian orang kedengaran mustahil. Yuk kita lihat seberapa besar ambisi mereka untuk mengubah masa depan NTT. Coba lihat peta jalan Provinsi NTT ini. Menurunkan stunting sampai 12% itu saja sudah ambisius. Tapi yang benar-benar bikin kita berhenti sejenak adalah target ini, 0 kematian ibu dan bayi. 0. Ini bukan sekedar angka di atas kertas loh. Ini adalah sebuah pernyataan komitmen yang luar biasa kuat. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau targetnya sudah sejelas itu, komitmennya sekuat itu, kenapa ya rasanya kemajuan begitu sulit diukur? Di mana sebenarnya letak rintangan yang tidak terlihat itu? Jawabannya, ternyata bukan karena kurangnya usaha di lapangan, tapi justru terletak pada senjata yang kita gunakan untuk berperang, yaitu informasi dan data yang kita pakai untuk mengambil keputusan. Ini adalah pertarungan melawan data itu sendiri. Istilah kerennya itu diskrepansi data. Tapi bayangin aja begini, Anda seorang komandan perang, terus Anda dikasih 2 peta yang berbeda. Peta pertama bilang musuh ada di utara. Peta kedua bilang musuh ada di timur. Anda mau percaya yang mana? Nah, kebingungan inilah yang dirasakan petugas di lapangan setiap hari, yang akhirnya bisa melumpuhkan pengambilan keputusan. Dan jangan salah, ini bukan masalah sepele. Kita nggak ngomongin 2 atau 3 sistem. Kita ngomongin lebih dari 400 sistem informasi yang terpisah-pisah. Dan itu baru di lingkup Kementerian Kesehatan saja. Masing-masing sistem ini seperti silo, berdiri sendiri, nggak saling nyambung. Buat petugas di lapangan, ini adalah mimpi buruk birokrasi yang bikin pusing dan datanya jadi ganda. Oke, supaya kita benar-benar paham dilema ini, kita perlu bedah 2 cara utama yang dipakai untuk mengukur stunting. Dua-duanya sama-sama penting, tapi tujuannya beda banget. Jadi gini, di satu sisi kita punya data survei, contohnya SSJI. Anggap saja ini foto studio yang super profesional. Hasilnya sangat akurat, terstandar, cocok banget buat bikin kebijakan nasional. Tapi ya itu, prosesnya lama dan mahal. Nah, di sisi lain, ada data rutin dari Posyandu. Ini lebih kayak CCTV di tingkat desa. Dia memantau terus-menerus, jadi bagus untuk tindakan cepat. Tapi ya, kualitas gambarnya kadang bisa bervariasi. Dan kalau kita bilang foto studio, prosesnya memang serius banget. Ada kolaborasi sama BPS dan BRIN, pakai metode statistik yang canggih. Alat ukurnya juga dikalibrasi terus-menerus, bahkan ada validasi dari pihak akademisi independen. Makanya hasil dari survei ini sangat bisa diandalkan untuk kebijakan skala besar.
Tapi jangan remehkan si CCTV ini. Perannya itu vital banget, karena tujuannya adalah kecepatan dan aksi. Coba bayangkan, seorang kader posyandu menemukan balita yang berat badannya nggak naik 2 bulan berturut-turut. Anak itu butuh bantuan gizi sekarang kan, bukan menunggu laporan survei nasional yang baru keluar tahun depan. Jadi, gimana dong cara kita menyelesaikan dilema data ini? Nah, strategi nasional sebenarnya sudah punya peta jalannya. Namanya konvergensi. Ini bukan soal memilih satu data dan membuang yang lain, tapi justru membuat keduanya bisa akur dan bekerja sama. Solusinya sebenarnya logis kok, ada 4 langkah utama. Pertama, samakan bahasanya. Semua harus sepakat soal definisi. Kedua, pakai penggaris yang sama. Standarkan alat dan cara mengukurnya. Ketiga, bangun jembatan yang menghubungkan ratusan sistem itu biar bisa saling bicara. Dan terakhir, harus ada wasit independen yang terus-menerus mengecek kualitas data dari lapangan biar kita bisa percaya. Pada akhirnya, semua langkah teknis yang kelihatannya rumit ini tujuannya cuma satu, memastikan bantuan sampai ke anak yang tepat pada waktu yang tepat. Data yang terpadu itu artinya tidak ada lagi anak yang terlewatkan dan tidak ada lagi sumber daya yang terbuang sia-sia. Ini adalah soal mengubah data menjadi nyawa yang terselamatkan. Ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup. Selama ini, kita mungkin melihat data hanya sebagai alat untuk mengukur. Tapi, bagaimana kalau kita balik cara pandangnya? Gimana kalau memperbaiki sistem data itu sendiri, memastikan setiap anak tercatat dengan benar, setiap kebutuhan terpantau dengan akurat, justru adalah bentuk intervensi yang paling fundamental dan paling kuat. Mungkin, pertempuran melawan stunting tidak dimenangkan dengan makanan tambahan saja, tetapi dengan informasi yang presisi. Apa pendapat Anda?